Bapak Miftah. Kali ini saya akan membawakan mengenai rekonsiliasi laporan keuangan. Nah, sebelum itu kalian harus mengetahui nih, rekonsiliasi laporan keuangan itu apa sih? Rekonsiliasi laporan keuangan adalah proses membandingkan serta menyelaraskan antara laporan keuangan sisi perusahaan serta laporan sisi keuangan bank, yang dimana untuk menyesuaikan dan keakuratan informasi finansial yang akan dilaporkan. Nah, kali ini saya akan mengangkat sebuah kasus pada PT Amanah Sejahtera, yang dimana pada PT Amanah Sejahtera tahun 2024 ini terdapat perbedaan saldo antara pihak perusahaan serta pihak bank. Pihak perusahaan menerima saldo 84.500.000, sedangkan pada pihak bank 95.500.000, yang dimana di sini terdapat hasil pemeriksaan menunjukkan 5 penyebab perbedaan. Yang pertama, terdapat cek 1023 sebesar 12 juta telah dicatat oleh perusahaan namun belum dicairkan oleh penerima, yang berarti pada pihak bank ini akan mengurangi saldo sebesar 12 juta. Di sini yang terdapat yang kedua yaitu setoran tunai 7.500.000 pada 31 Maret belum tercatat oleh bank, yang dimana di sini berarti terdapat tambahan pada bank yaitu setoran dalam perjalanan sebesar 7.500.000. Dan kemudian yang ketiga, terdapat biaya administrasi bank sebesar 500.000 belum tercatat oleh perusahaan. Di sini dimana berarti perusahaan akan terjadi pengurangan saldo biaya administrasi sebesar 500.000. Kemudian terdapat yang keempat, yaitu pendapatan bunga 1 juta telah ditambahkan oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan, yang dimana perusahaan ini akan menambah saldo yaitu pendapatan bunga sebesar 1 juta. Dan kemudian yang kelima yaitu cek dari pelanggan sebesar 5 juta yang telah disetor pada 25 Maret ditolak oleh bank pada tanggal 30 Maret, yang dimana ini akan terjadi perusahaan yang itu akan terjadi pengurangan yaitu cek ditolak pelanggan sebesar 5 juta, yang dimana pada sisi bank pada akhir periode 31 Maret di sini terdapat saldo 91 juta pada sisi bank dan terdapat sisi perusahaan yaitu 91 juta. Halo Sobat Pajak, perkenalkan nama saya Dea Ramadhani Putri Aset, akrab disapa Dea. Di sini saya akan mengangkat studi kasus yang kedua terkait Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Tanah Laut. Nah, pada saat ini studi kasus ini membahas tentang rekonsiliasi dengan fokus pada pencatatan kas umum dan rekening koran, yang dimana pada periode Oktober, November, dan Desember pada tahun 2021. Namun saat ini ditemukan selisih yang berbeda-beda, yang dimana pada bulan Oktober ditemukan selisih sebesar 13.031.835.200 rupiah, yang dimana disebabkan input dana desa yang dicatat di rekening kas dan tidak dicatat di rekening koran. Pada bulan November ditemukan selisih sebesar 14.956.250 rupiah, dan ada juga selisih sebesar 14.153.413.200 rupiah. Dan dari input dana desa dan juga ditemukan koreksi mutasi rekening koran yang dimana sebesar 24.456.950.000 rupiah. Dan pada bulan Desember ditemukan selisih sebesar mencapai 27.045.944.000 rupiah. Baik, selanjutnya ada juga rekonsiliasi pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut, yang dimana pada bulan Oktober terdiri dari saldo kas senilai 334.820.718.000 rupiah, dan dimana ditambah pada penerimaan sebesar 169.108.443.000 rupiah, dan di mana dikurangi pada pengeluaran sebesar 154.680.000, dan di mana pada saldo akhir kas senilai 389.482.482.000 rupiah. Nah, di mana ada juga saldo pada bank senilai 374.820.718.000 rupiah, dan di mana ditambahkan pada penerimaan sebesar 156.076.000
Rp608.000 dan di mana juga dikurangi pada pengeluaran sebesar 141 miliar 2.844.000 dan di mana pada saldo akhir bank senilai 389 miliar 894.482.000 rupiah. Nah, selanjutnya pada bulan November terdiri dari saldo kas yang senilai 389 miliar 894.482.000 rupiah di mana yang ditambahkan pada penerimaan sebesar 114 miliar 644.284.000 rupiah dan dikurangi pada pengeluaran sebesar 194 miliar 731.274.387 rupiah dan di mana saldo kas pada banknya itu senilai 389 miliar 894.482.000 rupiah dan di mana ditambahkan pada penerimaan sebesar 100 miliar 515.000 rupiah 327.000 rupiah dan di mana dikurangi juga sebesar pada pengeluaran sebesar 180 miliar 626.777.000 rupiah. Oke. Nah, di sini pada saldo akhir yang terdapat pada kas senilai 309 miliar 783.000 rupiah 833.500 rupiah dan di mana pada saldo akhir pada bank senilai 390 miliar 783.335.000 rupiah. Nah, pada bulan Desember terdiri pada saldo kas yang senilai 309 miliar 783.035.000 rupiah dan di mana ditambahkan penerimaan sebesar 680 miliar 924.780.000 rupiah dan di mana dikurangi pengeluaran sebesar 448 miliar 934.241.000 rupiah yang dimana ditemukan saldo akhir kas sebesar 541 miliar 773.574.000 rupiah dan pada saldo bank senilai 309 miliar 783.035.000 rupiah dan dimana ditambahkan penerimaan sebesar 653 miliar 878.836.000 rupiah dan dimana dikurangi pada pengeluaran sebesar 421 miliar 888.296.000 rupiah yang dimana pada saldo akhirnya senilai 541 miliar 771. Dan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan akuntansi transaksi murabaha. Jadi teman-teman sekalian, apakah ada yang sudah tahu apa sih itu murabaha? Nah, di sini murabaha berasal dari bahasa Arab yang berarti keuntungan, di mana dalam transaksi perbankan murabaha merupakan proses transaksi jual beli antara nasabah dan bank, di mana bank di sini itu membeli barang yang diinginkan oleh nasabah sesuai dengan harga perolehan dan ditambah dengan margin keuntungan. Dalam PSAK nomor 102 tahun 2009 dijelaskan bahwa penjual harus menjelaskan harga perolehan kepada pembeli. Dalam akuntansi murabaha itu terdapat beberapa istilah penting seperti aset murabaha, biaya perolehan tunai, uang tunai, dan lain sebagainya. Dan dalam praktik akuntansi itu biaya perolehan atau transaksi murabaha ini bisa diakui dalam lumsum atau persentase sesuai dengan biaya perolehan.
Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan syarat-syarat murabaha. Penjualan dapat diakui sebagai murabaha apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Seperti yang pertama, yaitu diakui oleh kedua pihak dan tidak mengandung riba. Syarat yang kedua yaitu tidak dikategorikan sebagai barang yang haram. Yang ketiga yaitu bank membiayai sebagian atau seluruh biaya pembelian. Dan syarat yang keempat yaitu bank wajib mengungkapkan seluruh informasi pembelian kepada pembeli. Dan syarat yang terakhir yaitu nasabah berkewajiban membayar harga jual yang telah disepakati bersama. Halo Sobat Pajak, perkenalkan nama saya Ahnul ini. Di sini saya akan menjelaskan terkait akuntansi perpajakan untuk transaksi berbasis syariah, di mana akuntansi pajak penghasilan untuk kegiatan usaha berbasis syariah diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2009. Seiring perkembangan transaksi ekonomi berdasarkan prinsip Islam seperti perbankan, asuransi, suku, dan pasar modal syariah. Prinsip syariah menekankan kehalalan, kemaslahatan, serta menghindari riba dan spekulasi. Pengakuan pajaknya mencakup penghasilan, beban, pemotongan atau pungutan pajak, termasuk bagi hasil, margin, bonus, dan hasil sejenis. Nah, yang selanjutnya itu terkait pajak pertambahan nilai terkait transaksi syariah, di mana dalam transaksi berbasis syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mengakui transaksi murabaha sebagai penyerahan barang karena para kena pajak dan pengusaha kena pajak dalam pembiayaan syariah. Akuntansi murabaha dan aspek perpajakannya, di mana transaksi murabaha dan pembiayaan konsumen konvensional sama-sama melibatkan penyerahan barang secara angsuran, namun berbeda dalam prinsipnya. Dalam murabaha, margin keuntungan ditetapkan tetap setelah akad, sedangkan pembiayaan konvensional menggunakan bunga yang dapat berubah-ubah. Murabaha merupakan akad jual beli, sehingga barang dan harganya harus jelas sejak awal. Dari aspek perpajakan, penyerahan barang dalam murabaha dikenakan PPN, namun jasa pembiayaan syariah seperti murabaha tidak dikenakan PPN sesuai ketentuan dalam UU PPN. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Nah, saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Halo Sobat Akuntansi Pajak, kali ini saya akan membahas tentang akuntansi murabaha. Nah, saya di sini untuk membahas tentang studi kasus yang berhubungan dengan akuntansi murabaha. Nah, kali ini saya akan mengangkat sebuah lembaga keuangan mikro yang bergerak dalam akad murabaha bil wakalah yang pertama BMT Syariah Riau. Nah, kali ini kita akan membahas seorang nasabah yang berperan sebagai pembeli dan BMT Syariah sebagai penjual. Nah, dengan keuntungan margin sebesar 24%, teman-teman. Ini saya akan melanjutkan soal saya yang sebelumnya. Nah, soal saya itu harga jual yang disepakati sebesar Rp38.552.556 yang mencakup harga pokok, margin keuntungan, serta biaya administrasi sebesar Rp600.000, asuransi sebesar Rp287.556 dan materai Rp55.000. Nasabah membayar uang muka sebesar Rp2.500.000, sementara sisanya sebesar Rp34.552.556 dibayar melalui 24 angsuran bulanan. Pertanyaannya adalah buatlah perhitungan dan ayat jurnal transaksi murabaha di atas. Berikut di sini adalah perhitungan transaksi murabahanya, seperti harga barang, margin keuntungan 24% dikali dengan 30 juta, yaitu harga barangnya, dan adalah 7.200.000, biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya materai. Sehingga total harga jual dan ditambah margin sebesar Rp38.142.556. Adapun uang muka yang sebesar 10% dikali dengan harga barang
yaitu 30 juta sama dengan 2.500.000, sehingga sisa pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah sebesar 35.642.556 rupiah. Adapun perhitungan angsuran per bulannya dengan rumus angsuran per bulan, harga jual ditambah margin dikurang dengan uang muka dibagi dengan jangka waktu, sehingga 38.142.556 dikurang dengan 2.500.000 dibagi 24 bulan. Hasilnya adalah 1.550.000 per bulan. Adapun ayat jurnalnya, yang pertama adalah saat pengakuan uang muka. Di bagian debit ada tabungan muraba'ah BMT Syariah sebesar 2.500.000 dan di bagian kredit ada uang muka sebesar 2.500.000. Yang kedua saat pembelian sepeda motor atau wakalah. Persediaan aset muraba'ah berada di debit sebesar 30 juta dan di kas dan kredit adalah kas sebesar 30 juta. Dan yang terakhir ada saat akad muraba'ah disepakati. Piutang muraba'ah berada di debit sebesar 38.142.556 rupiah. Persediaan aset berada di kredit sebesar 30 juta dan margin muraba'ah berada di kredit sebesar 7.200.000. Adapun pendapatan administrasi sebesar 600.000, biaya asuransi 287.556 rupiah dan biaya materi sebesar 55.000 rupiah yang berada di debit. Baik, sekian pemaparan studi kasus yang saya bahas sobat pajak. Saya kembali. Halo teman-teman, kenalkan saya Marsha Mahdania, akrab disapa Marsha. Jadi di sini Marsha mau ngapain sih? Nah, jadi di sini Marsha itu akan membawakan studi kasus mengenai perhitungan akuntansi transaksi murabahah. Studi kasus yang diangkat kali ini yaitu dari PT Bank Syariah Amanah. Adapun deskripsi kasusnya yaitu PT Bank Syariah Amanah memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah yang bernama Pak Jeno untuk membeli sebuah mobil truk dengan senilai harga 500 juta. Dengan uang muka yaitu sebesar 20% dari harga barang, biaya administrasi sebesar 2% dari pembiayaan bank, dan margin keuntungan sebesar 30% dalam jangka waktu 24 bulan. Transaksi ini dilakukan pada tanggal 1 Januari 2024. Nah, dari deskripsi kasus PT Bank Syariah Amanah tadi, gimana sih cara penyelesaian kasusnya? Simak baik-baik ya teman-teman. Pertama, kita akan melakukan perhitungan untuk transaksinya, yaitu harga barang sebesar 500 juta, uang muka sebesar 20% kali 500 juta sama dengan 100 juta. Kemudian harga barang ditambah uang muka menghasilkan pembiayaan bank syariah amanah sebesar 400 juta. Selanjutnya margin keuntungan sebesar 30% kali 400 juta sama dengan 120 juta. Kemudian harga jual ditambah margin keuntungan menghasilkan nominal sebesar 620 juta. Kedua, kita menghitung jumlah angsuran per bulannya dengan cara harga jual ditambah margin dikurang uang muka dibagi jangka waktu sehingga menghasilkan 21.666.667 rupiah. Nah teman-teman, dari penyelesaian kasus tadi, gimana sih cara penjurnalannya? Simak baik-baik teman-teman. Oke, jadi pada saat pengakuan uang muka, PT Bank Syariah Amanah menjurnal tabungan murabahah pada uang muka masing-masing sebesar 100 juta. Kemudian, pada saat membeli langsung tunai kepada supplier, PT Bank Syariah Amanah mencatat persediaan aset murabahah pada kas masing-masing sebesar 500 juta. Selanjutnya, pada saat akad disepakati dan pencatatan penjurnalan murabahah, yaitu piutang murabahah sebesar 620 juta di debit, persediaan aset murabahah sebesar 500 juta di kredit, dan margin murabahah yang ditangguhkan sebesar 120 juta di kredit. Oke Sobat Pajak, itu saja penyampaian materi dari kami mengenai rekonsiliasi bank dan akuntansi transaksi murabahah. See you next time.